Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci April Basli. NIM saya 4311901019. Saya salah satu mahasiswa Universitas Mercubuana dan fakultas saya Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proposal usaha Cimi Tour and Travel untuk memenuhi tugas besar 2 manajemen pariwisata. Latar belakang. Industri pariwisata di Indonesia telah tumbuh dan semakin berkembang. Salah satunya adalah tour and travel, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata. Oleh karena itu, sebagai penyedia jasa, perjalanan wisata merupakan peluang bagi kita untuk membuka bisnis ini, yaitu yang bernama Cimi Tour and Travel. Dalam membangun usaha ini, kita juga membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata mereka. Dan objek wisata yang jadi pilihan kita adalah Papua Barat. Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang luar biasa, baik pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di Kabupaten Raja Ampat, sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat dihasilkan di Kabupaten Sorong Selatan. Selain itu, wisata alam yang menjadikan andalan di provinsi ini adalah Kepulauan Raja Ampat, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Danau Sentani, Pegunungan Jaya Wijaya, dan Tanaman Nasional Lorentz. Adapun tujuan usaha mendirikan usaha ini adalah yang pertama, menjadikan Cimi Tour and Travel sebagai pilihan utama dalam tiap perjalanan mereka. 2, untuk memperoleh pendapatan dari wirausaha jasa tour travel ini. Memperkenalkan pariwisata di Indonesia, terutama di Papua Barat. Yang keempat, memberikan kepuasan bagi wisatawan yang menggunakan jasa tour and travel ini. Kelima, mengembangkan usaha tour and travel ini agar maju dan berkembang, serta memiliki cabang di berbagai kota lain. Terakhir, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, terutama pada jasa travel. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan tour and travel yang memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada pelanggan dalam merencanakan perjalanan baik bisnis maupun wisata, dan menyediakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan paket perjalanan wisata, baik dari segi waktu maupun dana sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan misi perusahaan yaitu yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik dengan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. 2, menyediakan paket perjalanan yang inovatif, kreatif, serta fleksibel sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menghadirkan kemudahan bagi para wisatawan yang ingin memiliki perjalanan wisata yang berkualitas namun memiliki waktu maupun dana yang terbatas. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja yang profesional. Kelima, meningkatkan manajemen perusahaan yang berstandar nasional. Dan terakhir, menjalin hubungan jangka pendek dan jangka panjang dengan pelanggan. Analisa aspek SDM. Pertama, tenaga kerja. Dalam bisnis travel ini, tidak memerlukan SDM yang ahli ataupun memiliki skill khusus. Akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja, mau belajar untuk menambah wawasan terhadap wisata, profesional dalam bekerja, bertanggung jawab, jujur, sabar, dan konsisten dalam pekerjaannya. Masyarakat sekitar yang kedua, selain SDM dari tenaga kerja, masyarakat sekitar juga mempunyai peranan penting dalam kelancaran bisnis usaha ini. Karena kalau kami tidak menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, maka akan berdampak pada keuntungan yang akan kami peroleh. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari perusahaan ini yaitu jasa travel kami memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat atau wisatawan sehingga para pengunjung mendapatkan fasilitas yang memuaskan. Yang kedua, harga yang ditawarkan dari jasa travel ini terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh kalangan menengah ataupun ke atas. Cara memesan travel ini juga sangat mudah.
Keempat, menawarkan banyak pilihan destinasi wisata sehingga wisatawan dapat memilih tempat wisata yang sesuai dengan keinginan dan rasa penasaran mereka atas pesona dari destinasi yang ingin mereka kunjungi. Kelemahan yang pertama, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perjalanan dengan menggunakan jasa travel agent itu lebih mahal. Yang kedua, persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala internasional. Ketiga, permintaan dari wisatawan biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Yang keempat, faktor promosi juga akan mempengaruhi kelancaran usaha jasa travel ini karena promosi merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Peluang. Pulau Papua memiliki tingkat daya tarik yang tinggi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang kedua, jasa travel kami menawarkan banyak pilihan destinasi wisata yang memiliki keindahannya masing-masing dan menawarkan paket-paket travel yang sangat terjangkau. Yang ketiga, jasa travel ini sangat dibutuhkan oleh wisatawan yang ingin menjelajahi destinasi wisata yang akan mereka kunjungi. Ancaman. 1. Cuaca yang buruk kadang juga menjadi hambatan dalam melakukan perjalanan. Yang kedua, banyaknya travel agen baru yang muncul dan menawarkan harga yang sangat murah untuk promosi. Yang ketiga, apabila pelayanan dan kualitas yang kami berikan kepada pelanggan kurang memuaskan, maka pelanggan pun akan merasa kecewa atau kurang puas, sehingga usaha ini akan terancam karena kurangnya kepercayaan dari pelanggan. Rencana usaha. Kantor ini akan kami buka setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, libur setiap hari Sabtu dan Minggu. Hal ini kita pertimbangkan karena hari Sabtu dan Minggu adalah hari yang tepat untuk libur karena sebagian besar masyarakat memikirkan untuk berwisata pada hari tersebut. Untuk memesan jasa Cime Tour and Travel ini, yaitu yang pertama, bisa datang ke lokasi kita yang beralamat di Jalan Haruraya nomor 95 Jakarta Barat. Yang kedua, pemesanan via website yaitu cimitravel.blogspot.com. Yang ketiga, pemesanan via telepon 0896 5742 6896. Analisis pasar dan pemasaran. Pertama, target pasar. Perusahaan yang berlokasi di padat penduduk dan memiliki tempat yang strategis serta terjangkau. Yang menjadi target pasar kami adalah semua kalangan, baik dari kalangan menengah maupun kalangan atas. 2. Pesaing. Banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi kami akan menunjukkan kreativitas kami dalam menarik wisatawan agar dapat mempercayai travel kami tanpa membuat pesaing lain merasa tidak senang ataupun merasa tersaingi. Namun, kekeluargaan harus tetap terjaga antar pesaing karena kita sesama pengusaha dalam bidang perjalanan wisata. Dan kami sebagai pesaing harus menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan satu sama lain dengan cara menaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. 3. Sasaran pengunjung. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pengunjung kami yang mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan menengah maupun kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk mengunjungi tempat wisata yang berada di Provinsi Papua Barat yang kami tawarkan, karena harga yang kami berikan relatif terjangkau untuk semua kalangan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang perusahaan kami lakukan yaitu yang pertama, dari mulut ke mulut. Promosi ini cukup menceritakan kepada teman, saudara, keluarga dan masyarakat, termasuk tiket masuk tiap objek wisata, hotel bintang 4, transportasi menggunakan pesawat, Sriwijaya, mobil, dan pembelian tiket. Yang terakhir, 16 kali makan sekitar untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung mereka akan mengetahui usaha yang sedang kami rintis dan tidak memerlukan biaya banyak untuk melakukan promosi lainnya. Yang kedua, dengan media internet. Promosi menggunakan media merupakan hal penting di era sekarang ini karena semua orang pasti menggunakan media internet. Untuk para pengusaha sangatlah memberikan keuntungan karena dengan mengunggah ke media internet, semua orang akan tahu bisnis yang sedang kita jalankan. Kemudian, mereka akan penasaran, setelah itu mereka akan mengunjungi usaha kita dan memakai jasa perjalanan wisata kita.
Yang ketiga, pengembangan travel. Melakukan pengembangan travel dari usaha ini adalah dengan memberikan promo-promo menarik kepada pelanggan seperti potongan harga yang akan memberikan nilai lebih di mata para pelanggan, sehingga jangkauan pasar semakin luas dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap hari semakin meningkat. Adapun struktur organisasi pada perusahaan Cimil Tour and Travel, diantaranya pengatas pemilik Muhammad Arif Basri, manajer umumnya Sucia Prabasri, di bawahnya manajer pemasaran Sabrina Ezra Syasha, di sampingnya manajer keuangan yaitu Aldo Namaeda, di sampingnya lagi manajer pelaksana yaitu Rahma Aulia Ibrahim. Isi paket wisata ada beberapa macam. Isi paket wisata yang kami tawarkan ke Raja Ampat, yang pertama paket friendship 5 hari 4 malam, 5-10 orang sekitar 16 juta. Yang ketiga, objek wisata termasuk tiket masuk tiap objek wisata, hotel bintang 4, transportasi menggunakan pesawat, Sriwijaya, mobil, dan pembelian tiket. Yang terakhir 16 kali makan. Kedua, paket family 5 hari 4 malam, 3-5 orang 18 juta. Objek wisata termasuk tiket masuk di tiap objek wisata, hotel bintang 4, transportasi menggunakan pesawat, mobil, kapal. Yang terakhir 16 kali makan. Yang terakhir paket honeymoon untuk 10 hari 9 malam 2 orang dengan harga 25 juta. Objek wisatanya Raja Ampat, Kepulauan Wayak, Selat Kabui, dan lain sebagainya. Hotel bintang 4, transportasi menggunakan pesawat, mobil, tiket kapal. Dan yang terakhir 28 kali makan, 3 kalinya makan malam romantis. Estimasi anggaran, kita bisa lihat dari slide tersebut, tabelnya tentang keterangannya, harganya, jumlahnya, dan total estimasi aset tetapnya. Yang berikutnya, proyeksi laba rugi setiap bulan untuk 5 bulan pertama sejak pendirian perusahaan. Kita bisa lihat tentang deskripsinya, pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Bisa kita lihat dari tabel pada slide tersebut. Penutup, demikianlah proposal bisnis yang kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak, karena proposal ini merupakan tahap awal bagi kami dalam memulai usaha jasa travel ini. Dengan selesainya proposal bisnis ini, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah kita rencanakan. Kami pun berharap proposal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pihak investor yang kiranya berkenan untuk menjadi investor guna mendukung perusahaan kami untuk semakin maju dan berkembang dan menjadi perusahaan besar dan juga bermanfaat di kemudian hari, sehingga turut ambil bagian dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Semakin berkembangnya perusahaan kami dan melihat prospek bisnis yang begitu baik, maka kami yakin dapat memberikan keuntungan bagi pihak investor, serta penyerapan tenaga kerja yang profesional semakin mengurangi pengangguran. Jadi, dengan membuka usaha Cimil Tour and Travel ini memberikan peluang dari segi ide, sasaran pasar, hingga rencana finansial, memiliki prospek yang baik dalam dunia bisnis dan masa depan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.